Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada pada hari ini. Berjumpa lagi pada minggu pertama di bulan Juli. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun pada hari ini kita masih beribadah menggunakan media online, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan kesungguhan menghormati hadirat Tuhan, Tuhan akan melawat kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan memulihkan kita semua pada hari ini di tempat kita masing-masing. Kita akan mulai dengan doa, kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami dari pelanggaran kami sadari, maupun tidak kami sadari. Kami percaya pada hari ini Tuhan Yesus, ketika kami menyembah Engkau, bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau akan melawat setiap kami Tuhan, memulihkan keadaan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadari hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru bagi kami semua. Kami datang kepada Tuhan dan ucapan syukur, dan kami membawa pujian kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Sama-sama katakan. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Dengan segenap hati Bapak, Ibu, dan Saudara katakan, ku datang padamu. Kami bawa pujian kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, Kau mau sentuh hatimu Tuhan. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
sepertimu Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami sembah Engkau, Kau yang maha mulia. Kudus, kuduslah Engkau kekal selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kami tinggikan Engkau, oh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dan kami merindukan Engkau lebih lagi. Semakin haus Engkau lebih lagi, hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Biarlah Tuhan pada hari Engkau puaskan kami dengan hadirat-Mu. Kami siap beribadah kepada-Mu, kami percaya Tuhan Engkau yang beracara dalam ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami, haleluya, amin. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus baik, amin. Jika Dia baik, Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. Alangkah pantasnya kalau pada hari ini kita mengucapkan syukur kepadanya. Kita memuji namanya dengan sepenuh hati. Kita bersyukur kepadanya dalam puji-pujian kita. Haleluya. Kita akan pujikan namanya. Kita datang kepadanya, datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya. Katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Tuhan baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Pada saat ini kita akan memperkatakan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan perkatakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 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 Aku mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, Tuhan. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Bahkan hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. 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 Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan dengan kami semua. Dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita pujikan dengan sungguh dari awal. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu menjadi alat berkat untuk kemuliaan nama Engkau. Kami terima firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita dalam acara ibadah di bulan Juli ini. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah dengan satu tema, dilarang bodoh. Wah, kok temanya seperti itu ya? Dilarang bodoh. Sebenarnya tema ini ketika saya sedang bertandang ke gereja teman, ada tulisan kayak di mading itu. Jemaat dilarang bodoh. Boleh juga tuh, keren juga itu. Ayatnya di mana? Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Surat Efesus pasal 5 ayat 17 saya bacakan firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini sangatlah jelas maksud firman Tuhan yang ditujukan ketika itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Namun akhirnya menjadi himbauan, nasihat Tuhan untuk jemaat di segala tempat dan sepanjang zaman. Janganlah menjadi jemaat yang bodoh. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak menjadi jemaat yang bodoh? Bila kita mengacu
pada salah satu yang melekat dalam diri orang percaya, yaitu sebagai murid Kristus. Maka kata murid identik dengan apa? Belajar. Bagaimana agar kita tidak menjadi jemaat yang bodoh? Seperti saya katakan, kita sebagai murid, ya namanya murid, sudah barang tentu harus belajar. Belajar telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam diri seseorang yang bernama murid. Dan itulah orang percaya. Apa maksud dan apa tujuan sebagai orang percaya dilarang menjadi bodoh atau tidak boleh bodoh? Sehingga kita memang perlu, bahkan harus belajar. Beberapa alasan kenapa kita harus belajar agar kita tidak bodoh. Agar jemaat Tuhan tidak bodoh, tidak hidup dalam kebodohan, atau dengan kata lain tidak mudah kita ditipu. Hanya orang bodoh yang mudah ditipu. Hanya orang bodoh yang mudah tertipu. Dan kita tidak boleh jadi orang yang tertipu. Tidak boleh menjadi orang yang ditipu. Lebih lagi, jangan menjadi orang yang suka menipu. Kedua, kenapa tidak boleh bodoh, dilarang bodoh dan harus belajar? Saudaraku, kita belajar memang agar tidak bodoh. Tetapi tujuan belajar bagi murid Kristus bukan menjadikan mereka orang-orang yang pintar. Bahkan kepintaran saking bablasnya menjadi yang sok pintar. Sampai gembala pendeta dilawan karena jemaat sudah kepintaran. Tujuan, maksud daripada tidak boleh bodoh dan harus terus belajar. Coba perhatikan ayat ini dikatakan, janganlah kamu bodoh tetapi usahakan. Kalau saya terjemah usahakan, tetapi belajarlah supaya kamu bukan jadi pintar. Tetapi proses belajar itu kita tidak bodoh, namun semakin lama semakin mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga dalam surat Ibrani itu dikatakan bahwa dia belajar. Hasil belajarnya itu dia menjadi mengerti kehendak Bapanya yang mengutus dia ke dunia. Lalu kemudian mentaati apa yang telah ia pelajari. Melalui siapa dia belajar? Di bait Allah dia belajar melalui tokoh-tokoh dan para ahli Taurat, di mana Yesus sebagai anak manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil dari belajar dari guru-guru yang notabene dikenal sebagai ahli-ahli Taurat, pakar-pakar dalam hukum Taurat, menjadikan Tuhan Yesus semakin mengerti, semakin memahami kehendak Bapanya. Dan ini agak berbeda dengan jemaat zaman now yang hidup di era informasi, di era teknologi yang makin canggih. Ketika mereka mulai mengenal, belajar ilmu yang bernama teologia, bukannya semakin lama semakin mengerti, semakin lama memahami kehendak Tuhan, malah menjadi jemaat yang makin belajar teologia, makin jadi tolologia. Karena bukan makin taat. Di mana pemahaman itu membawa harusnya kita semakin mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Yesus diutus menjadi kehendak Allah, kita dipanggil. Kita dipanggil yaitu
tidak lain daripada untuk melakukan kehendaknya Allah. Kehendak Bapa Surgawi kalau kita ini mengklaim sebagai anak-anak Bapa. Harus taat kepada Bapa Surgawi yang memanggil kita menjadi bagian dari warga negara kerajaan sorga. Jadi saudaraku, kesimpulan berdasarkan surat Timotius, orang bodoh adalah orang percaya yang imannya tidak tahan uji. Itu tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Karena di sana dikatakan saudaraku bahwa kata bodoh di sana itu berarti bobrok. Diambil dari kata Yunani bobrok, disebut bobrok oleh karena melawan kebenaran. Kita belajar kebenaran bukan untuk melawan kebenaran itu sendiri. Konkretnya orang Kristen yang tidak belajar, saya harus katakan dia orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang bobrok, alias orang Kristen yang bebal. Jadi mari kita, kalau kita dengar firman, kita pergi beribadah, konteksnya bukan sekedar menjadi jemaat yang mau dengar khotbah, tetapi mari kita memposisikan diri sebagai murid dengan tujuan mau belajar atas setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kita dengar, dan itu telah menjadi satu misi Kristus ketika Tuhan berkata kepada murid-murid, orang percaya ketika itu melalui Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, perhatikan baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak stop sampai di situ, ayat 20 katakan, dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu, segala firman yang telah disampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak positif daripada mereka yang belajar akan menjadi pribadi yang kuat. Akan menjadi pribadi yang tahan uji. Akan menjadi pribadi yang semakin paham, semakin mengerti firman. Baik itu berupa kehendak daripada Allah dan mengerti tentang batasan-batasan janji Allah yang memang menjadi bagian kita. Dan menjadi bagian yang bukan kita. Matius pasal yang ke-11 ayat 29-30. Perhatikan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Saya baca buat saudara. Matius 11 ayatnya yang ke-29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, banyak orang itu kalau kuk ini kita terjemahkan sebagai salib. Seringkali saya bertanya, orang Kristen itu tidak Kristen kalau nggak pikul salib. Tapi tidak banyak orang Kristen yang mau pikul salib. Jika ditanya, mau nggak pikul salib? Oh, nggak mau, Pak. Loh, kenapa? Berat.
Coba kita bandingkan dengan Markus pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-34 ya. Coba perhatikan. Markus pasal 8 ayat yang ke-34 firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi panggilan orang percaya pertama-tama itu adalah kesiapan pikul salib. Tapi kita bilang berat. Di mana letak beratnya? Dari dua ayat yang kita baca baik dalam Markus maupun dalam Matius, ada dua hal yang perlu menjadi sorotan. Pertama, kita akan mengatakan salib itu ringan dan enak, kata Tuhan Yesus, kalau kita mau menyangkal dirinya. Untuk kita bisa menyangkal diri tidak menjadi bodoh, belajar. Firman itu kita dengar dalam konteks mau belajar. Firman itu kita baca, itu juga konteks untuk belajar Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita tidak akan berkata berat. Tetapi sesuai dengan dikatakan dalam pasal 11 ayat 30 dari Injil Matius, kuk yang kupasang itu ringan. Kita mau belajar. Belajarlah kepadaku. Artinya belajar kepadaku, Yesus sudah di surga. Apa yang Yesus tinggalkan? Firman. Belajar kepadaku berarti belajarlah akan firman Tuhan. Milikilah hati yang terus mau belajar, pikiran yang terus mau belajar. Bahkan di dalam Nabi Yesaya dikatakan, mari kita mengambil posisi sebagai orang murid untuk apa? Untuk selalu mempertajam pendengaran kita. Pendengaran tentang apa? Bukan gosip. Pendengaran tentang apa? Bukan hoax. Pendengaran tentang apa? Bukan hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran, ketakutan. Itu yang kita teruskan. Tetapi apa? Pergilah. Beritakan Injil. Kata Markus pasal 16. Pergilah, beritakan Injil. Injil itu adalah apa? Berita baik. Di tengah berita buruk. Mati sekian, sembuh sekian, yang kena COVID sekian. Nah, ini kan berita yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Mari kita di rumah, di tetangga, mari kita bicara tentang hal-hal yang kondusif. COVID memang ada, nyata. Tetapi Tuhan Maha ada. COVID bisa membunuh. Betul, tapi Tuhan bisa membangkitkan orang mati. COVID membuat orang menderita, tapi Tuhan hadir untuk melepaskan manusia dari penderitaan. COVID bikin orang miskin, tapi Tuhan sanggup jika kita hadir. Kan Tuhan, maka kita tidak kekurangan karena Tuhan berjanji memberikan kecukupan. Dan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karenanya mari proses belajar ini harus menjadi sesuatu yang melekat dalam diri orang percaya yang menyandang predikat sebagai murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Saudara, akhir zaman di ambang pintu. Lalu kita belajar tentang Matius pasal yang ke-25. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di sana mengkisahkan ada murid-murid yang bodoh. Dan akhirnya tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah yang tersedia. Tapi ada juga yang menggambarkan murid-murid yang apa? Yang arif, yang bijaksana. Itu nanti saudara boleh baca. Dari ayat 1 sampai 13, Matius pasal yang ke-25. Orang bijaksana, dia selalu apa? Prepare. Dia selalu apa? Persiapan. Persiapan, anytime Tuhan bisa datang. Entah menjemput kita secara individu lewat kematian. Tapi bisa saja Tuhan datang untuk mengangkat gerejanya. Disingkirkan dari masa di mana
kesulitan itu memuncak. Dia lepaskan kita dari kemelut kesulitan yang lebih lagi mengerikan. Nah, kita perlu belajar agar kita itu menjadi gadis-gadis yang menggambarkan gereja yang bijaksana. Bukan gadis-gadis yang bodoh menggambarkan gereja yang bodoh. Gereja yang bodoh adalah gereja yang cuma mau kejar materi. Orang percaya itu gereja yang bodoh. Ikut Tuhan, cuma mau cari berkat. Ikut Tuhan agar kita kaya. And then kalau sudah kaya mau apa? Kadang-kadang kita ini begitu dikayakan Tuhan, kita lupa daratan. Kita mau atur semua, kita mau ambil alih semua. Sepertinya kita yang berkuasa. Kita lupa. Semua dari Tuhan. Itu terjadi karena kita tidak mau masuk di dalam proses belajar. Untuk terus duduk sebagai murid. Biar kita duduk, pikiran kita itu diisi dengan firman. Hati kita boleh terus diisi dengan firman. Saudara, kehancuran seorang raja pertama Israel yang bernama Saul karena kebodohannya, karena ketololannya, karena kebobrokannya. Dan itu dikatakan sendiri oleh sang nabi yang bernama Samuel ketika itu. Samuel berkata dengan jelas, dengan tegas, perbuatanmu itu bodoh. Kenapa? Dia raja betul berkuasa, tapi tidak punya hak untuk mengambil alih tugas pelayanan seorang nabi. Kadang-kadang di gereja ada orang-orang yang berkuasa sehingga mengambil alih tugas yang bukan menjadi bagiannya. Saudara, Paulus berkisah di dalam surat Korintus tentang batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Baik oleh pendeta itu sendiri, baik oleh sang gembala, apalagi oleh jemaat. Kita sudah ada bagian jemaat, sudah bagian majelis, sudah bagian daripada gembala. Jangan sampai kita melampaui batas patok yang sudah ditetapkan. Nah, itu sangat mungkin ketika kita belajar. Karena ketika kita belajar, Bapak Ibu, kita jadi tahu, kita jadi paham, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan. Kenapa kita harus duduk sebagai murid? Tidak sekedar menjadikan kita terus hidup dalam kebodohan, tapi tidak juga membuat kita untuk pinter. Beda belajar di sekolah sekuler. Memang kita sebagai orang tua bangga kalau anak-anak kita itu pinter. Mereka naik kelas dan memiliki ranking 1, 2, dan 3. Saudara, bangganya orang tua ketika anaknya dinyatakan selesai, dapat menyelesaikan kuliah. Dan tiba pada waktu wisuda dan diumumkan di khayalak ramai yang hadir. Anaknya itu lulus dengan predikat cum laude. Wah, pasti bangga. Namun dengarkan saya. Di dalam kekristenan seorang murid bukan soal cum laude-nya. Tetapi proses belajar apa telah membawa kita menjadi pribadi yang makin hari kita memahami apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Allah, daripada Bapa yang ada di sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan saudara Mazmur 85 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-8. Mari saudara perhatikan baik yang berbunyi sebagai berikut. Perlihatkanlah kepada kami. Oh maaf, salah.
Ya, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini berbunyi, perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami apa? Keselamatan. Di dalam doa ini, di mana pemazmur itu memohon tentang pemulihan orang Israel. Nah, biarlah diperlihatkanlah. Jadi proses belajar biarlah diperlihatkan kepada kami. Artinya mari kita memahami, mengetahui, ya, melalui Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa jikalau kita ada sebagaimana kita ada, keberadaan kita seperti ini, kita diberkati, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Dan Tuhan dalam kasih setianya tidak hanya sebatas memberkati, tapi menjaga berkat itu dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita belajar kepada mereka. Tokoh-tokoh yang harusnya tidak perlu mengalami kegagalan. Seperti saya sebut Saul. Itu berbeda dengan anak mantunya Daud. Daud itu terus belajar. Sehingga saudara boleh melihat Mazmur Daud. Di dalam Mazmur begitu diwarnai dengan apa? Waduh, keinginannya, kesukaannya adalah apa? Taurat. Artinya Daud tidak pernah berhenti belajar. Mari kita belajar sekaligus mencintai. Apa yang diajarkan kepada kita yang tidak lain adalah apa? Niat baik Tuhan. Maksud baik Tuhan untuk kita pahami. Tuhan tidak mau ada satu binasa, Bapak Ibu. Tuhan mau semua selamat. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh dalam kebodohan. Saya suka pakai istilah, tolong jangan yang bodoh kita sekolahin. Sebab kalau yang bodoh yang kita sekolahin, maka kemudian yang jadi pintar apa? Bodohnya Bapak Ibu. Saya banyak melihat orang Kristen bodoh. Begitu dibilang bodoh, marah, ngamuk lagi. Bukannya sadar, iya ya kenapa saya harus lakukan itu. Kenapa saya harus berbuat ini yang tidak boleh, yang tidak perlu aku perbuat. Orang yang belajar sungguh-sungguh akan firman, akan membawa dia menjadi seperti Kristus. Hasil belajarnya membuat dia makin lama makin taat, makin setia, makin rendah hati. Katanya konon padi yang berisi bukan berdiri gagah, tetapi makin merunduk. Nah ini proses. Yang namanya orang percaya yang berisi. Berisi apa? Ilmu Tuhan. Berisi apa? Kebajikan dari Tuhan. Berisi apa? Hikmat yang dari Tuhan. Berisi apa? Kearifan yang daripada Tuhan. Maka kemudian menjadikan dia orang apa? Yang tidak semena-mena. Tapi makin rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam akhir daripada renungan firman Tuhan ini. Mari perhatikan Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 saya mau baca buat saudara sekalian. Di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-6. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Mari kita perhatikan saudara. Dengan kita konsisten menjadi murid yang terus belajar, maka kita akan tahu, kita akan mengerti baik pekerjaan serta rancangan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa untuk saudara dan saya.
Tetapi mereka yang mau belajar dan diajar, yang akan, maksud saya, mereka yang terus mau belajar dan diajar tidak akan terkungkung di dalam kebodohan, tetapi semakin mengerti tentang apa? Tentang rancangan yang daripada Tuhan, sebagaimana Mazmur 92 dikatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita. Itu Tuhan yang buat. Karena apa? Perbuatan tangan Tuhan membuat aku bersorak-sorai. Inilah orang yang belajar karena dia tahu aku ada. Karena perbuatan tangan Tuhan, aku bersorak dalam sukacita ilahi. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, yang sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah menjadi orang yang tidak larut dalam kebodohan, yang harus mengalami tipu daya iblis, tipu daya dunia. Hanya kita terpuruk, terjerembab semakin dalam dan kita tidak bisa lagi keluar dari dalamnya. Belajarlah. Saya percaya saudara mau percaya Tuhan bukan untuk binasa. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara mau percaya Tuhan agar kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai penutup renungan firman Tuhan di minggu kedua bulan Juli ini. Saya ambil dari kitab Nabi Hosea, pasalnya yang ke-4 ayat 6. Perhatikan, dikatakan dalam ayat ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, oleh karena menolak pengenalan dan pengajaran. Saudara tahu nggak? Kita boleh percaya, tidak menutup kemungkinan berakhir dalam kebinasaan. Kalau kita terus menolak, akan apa? Akan proses belajar. Itu ada kemiripan dengan kita menolak proses untuk terus masuk di dalam pengenalan demi pengenalan. Saudara tahu nggak? Paulus bilang, semua ku anggap sampah dan kulupakan di belakang demi pengenalanku akan Yesus Kristus jauh lebih daripada segala-galanya itu. Agar apa? Agar aku bisa mendapatkan Yesus. Paulus jadi rasul bukan mendapatkan berkat Yesus, tetapi untuk dia mendapatkan Yesusnya menjadi bagian hidupnya. Maka kemudian dalam ayat lain Paulus katakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Jadi dia taklukkan seluruh keadaan kepada hidupnya di dalam otoritas ilahi dalam Yesus Kristus. Inilah hasil. Padahal Paulus itu sudah menjadi seorang yang pakar dan ahli. Namun ketika dia mau terus belajar dalam pengenalan, dia menemukan jiwa ilahi, hati yang ilahi, pikiran yang ilahi. Sebagaimana yang dia catat, yang kita bisa tahu melalui Filipi pasal 2 ayat 5. Yaitu, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau dan saya menaruh pikiran Kristus yang terus mau belajar. Menaruh perasaan Kristus yang selalu mau taat. Proses belajar tidak akan membuat kita menjadi pemberontak. Saudara, hasil proses belajar kadang-kadang membuat saya prihatin. Kenapa tawuran anak-anak sekolah, mahasiswa. Coba, harusnya kita buat perbedaan. Kalau sama pertanyaannya, what is the difference? Harusnya beda. Murid sekuler dengan murid Kristus. Itu tampilannya beda. Cara pandangnya beda. Kerangka berpikirnya beda. Paradigmanya beda. Perasaannya beda. Kenapa? Dia punya pikiran yang ilahi. Dia punya perasaan yang ilahi.
kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk terdorong mau terus masuk dalam proses belajar tanpa bosan, tanpa jenuh. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita dalam sebuah pencerahan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan pembekalan sebagai berkat dari Tuhan untuk boleh terus kita proses dalam perenungan yang lebih dalam. Tuhan kiranya menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu untuk bersyukur kembali karena Engkau sudah memberi kami firman tentang topik dilarang menjadi bodoh. Tapi biar kami menjadi pribadi yang semakin mengerti, memahami Engkau dan mengalami Engkau, memiliki hati yang arif dan bijaksana dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Meteraikan segala firman kebenaran Engkau, menjadikannya berkat yang tertancap di dalam hati sanubari dan batinnya kami. Menjadi berkat permanen hingga kekekalan. Lalu kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk terus belajar dan melakukan di hidup kami. Pada kesempatan ini kami terus doa untuk negeri kami, bangsa kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Mereka yang duduk di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kiranya roh takut Tuhan mewarnai hidup mereka di dalam memimpin bangsa ini. Roh takut Tuhan melingkupi mereka di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Dan oleh pertolongan Tuhan, pemimpin kami dapat semakin membuat COVID ini menjadi tidak berdaya di bumi Indonesia. Dan kepada seluruh masyarakat dapat memberikan topangan untuk mentaati himbauan-himbauan pemerintah, aturan-aturan yang bertalian dengan kebijakan COVID ini. Tolong Tuhan, karena hanya oleh pertolongan Engkau, Indonesia boleh keluar dari krisis COVID-19 ini, pandemi daripada virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami dan mereka yang terus berjuang di dalam menangani para penderita. Tim dokter, tim medis, juru rawat, relawan diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati DKI, gubernur kami, wakil gubernur, aparatur Pemprov, Tuhan tolong. Jakarta makin baik ke depan. Ekonomi Indonesia makin bertumbuh termasuk Jakarta. Sehingga pengangguran bukan makin banyak tetapi boleh lagi aktif. Perusahaan-perusahaan boleh menampung lagi para tenaga kerja. Terima kasih Tuhan, dan tolong juga gereja Tuhan yang hadir di Indonesia agar dapat memberikan peran aktif untuk menopang dan menunjang program-program pemerintah sebagai kehadiran institusi gereja menjalankan misi ilahi, yaitu hadir sebagai garam dan sebagai terang. Terima kasih. Sinode Gereja Bethel Tabernakel Tuhan pakai di Indonesia. Pemimpin kami dalam sinode ini Tuhan tolong beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan. Baik dari pusat, daerah maupun wilayah. Berkati juga gereja kami, Gereja Bethel Tabernakel, House of Miracle, Kelapa Gading dan Bekasi. Jagai kami Tuhan. Lindungi kami, bela kami, berkati kami, rumah tangga, keluarga, pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diprotek oleh virus corona ini. Terima kasih Bapak, biarlah semua doa kami ini yang jauh dari sempurna boleh didengar, dijawab oleh Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya saudaraku, marilah bersama kita mengarahkan hati, pikiran, dan segenap hidup kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Daripadanya lah mengalir berkat untuk kita sekalian. Oleh karenanya dengan iman, terimalah berkatnya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sejak saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dan bahkan berkatnya ini berlangsung terus hingga kekal selama-lamanya. Sambut dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan menyertai memberkati kita. Amin.